Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi dan permasalahan mengenai perkembangan moral anak dan remaja untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Janudin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja kita simak materi dan permasalahan perkembangan moral anak dan remaja berikut ini. Selamat menyaksikan. Konsep dari perkembangan moral. Pengertian moral itu sendiri adalah baik buruknya yang diterima oleh masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Ciri-ciri dari moral ada 4. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab, yang kedua berkaitan dengan hati nurani, yang ketiga mewajibkan, dan yang keempat bersifat formal. Adapun macam-macam dari moralitas, yang pertama moralitas subjektif, moralitas intrinsik, dan moralitas ekstrinsik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Teori perkembangan moral yang pertama, teori belajar sosial. Menurut Bandura, perkembangan moral berlangsung melalui interaksi seorang dengan lingkungan yang menyediakan konten moral. Moral seseorang akan berkembang dengan baik apabila berinteraksi dengan orang dewasa yang menunjukkan tingkah laku moral dan tindakan sehari-hari. Kedua, teori kognitif. Jean Piaget sebagai pelopor teori kognitif menekankan bahwa perkembangan kognitif kaitannya dengan perkembangan moral remaja. Oleh karena itu, perkembangan moral remaja tergantung pada perkembangan kognitifnya. Piaget meyakini apabila perkembangan kognitif terhambat, maka perkembangan moral juga akan terhambat. Remaja yang belum mencapai perkembangan berpikir abstrak belum akan mampu memahami aturan dalam moral secara baik dan belum dapat menginternalisasikan dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi moral anak dan remaja. 1. Faktor orang tua atau guru sebagai model. Dasar pandangan ini adalah tingkah laku remaja sewaktu masih kanak-kanak dikontrol oleh perintah orang tua karena adanya pengakuan anak terhadap kewibawaan orang tua, bukan karena ketakutan terhadap hukuman orang tua. Standar moral yang didapat dengan cara inilah yang menjadi sistem moral remaja yang mengarah tingkah laku. Yang kedua, disiplin yang dilakukan oleh orang tua. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hoffman dan Setstein, maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua mempergunakan teknik disiplin induksi atau memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu, cenderung menyebabkan perkembangan moral remaja yang baik, sedangkan penggunaan disiplin berkuasa atau otoriter cenderung menyebabkan perkuasaan moral yang lemah. Dan yang ketiga yaitu interaksi dengan teman sebaya. Piaget menyatakan bahwa interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peranan meningkatkan perkembangan moral remaja. Interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peranan terjadi karena telah dikuasainya atau kemampuan role taking. Usaha untuk mengembangkan moral anak dan remaja. Menurut Piaget dan Kohlberg, mengembangkan empati sebagai unsur afeksi sangat penting bagi perkembangan moral anak-anak. Perlu dilatih dan diberi pengalaman untuk dapat merasakan sesuatu yang menurut pandangan orang lain. Dengan demikian, pada diri anak akan terbentuk tanggung jawab dapat merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Role playing merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan guru untuk melatih empati anak, karena anak diberi kesempurnaan untuk berperan sebagai orang lain yang sedang dimainkan. Upaya yang dapat dilakukan orang tua, guru dalam mengembangkan moral remaja ialah 1. Menciptakan sebagai lingkungan yang membuat siswa hidup menghormati. 2. Memberi siswa kesempatan dalam mengemukakan pendapat dalam aturan kelas. 3. Memberi hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. Dan yang keempat, memberi kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. Hubungan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang diinginkan, dicita-citakan, serta dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, kebiasaan dan sopan santun. Dan moral itu sendiri merupakan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan sebagainya. Dan pengertian tingkah laku adalah implementasi dari sikap yang mendasari tingkah laku seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam kaitan dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya superego. Superego tersendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Implementasi perkembangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pandangan yang telah dikemukakan sebelumnya memberikan inspirasi
tentang pentingnya pemahaman guru terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama ada pemahaman peserta didik. Ini merupakan faktor yang penting karena dapat membantu guru dalam menentukan dan memilih sumber belajar yang tepat, pendekatan yang sesuai, dan mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik. Kemudian ada mengaktualisasikan potensi siswa yang merupakan tanggung jawab seluruh guru. Yang ketiga ada pemilihan bahan pembelajaran. Untuk memperoleh proses pembelajaran yang optimal dan kondusif perlu didukung oleh berbagai faktor, baik berkenaan dengan kemampuan guru serta kesiapan dan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Permasalahan perkembangan moral anak dan remaja yaitu kasus anak murid yang melawan guru saat ditegur. Pada kasus ini merupakan kasus di mana seorang guru yang menegur anak muridnya yang sedang merokok di dalam kelas, tetapi anak murid tersebut tidak terima dan malah melawan hingga mencekik gurunya. Pada kasus ini merupakan kasus yang menunjukkan di mana seorang anak murid tersebut tidak memiliki moral dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Solusi yang dapat dilakukan terhadap kasus anak murid yang melawan guru saat ditegur ada 4. Yang pertama, penanaman nilai agama dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberikan pembinaan moral kepada murid tersebut. Yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif. Dan yang keempat, memberikan sanksi dan hukuman yang tegas. Perbuatanmu penentu masa depan. Sayangi dan hormati guru karena mereka sumber ilmu untuk bekal yang akan datang.